Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore yang indah ini Tuhan, di mana sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap hati kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan kuat kuasa-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan merupakan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi setiap kaum ibu-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Gong Si Facai saya ucapkan bagi setiap kaum ibu yang merayakannya. Tema firman Tuhan kita sore hari ini adalah Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan ya ibu-ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa ya, kita punya firman yang luar biasa. Dan Tuhan yang berfirman, Dia yang akan menggenapinya. Ya, di sini firman Tuhan katakan bahwa kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Ya, firman Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Ya, firman Tuhan ini bisa gagal, ibu-ibu. Ya. Firman Tuhan ini bisa tidak terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Bukan karena Tuhan yang membatalkannya, bukan karena Tuhan yang mengingkari janjinya, tetapi kitalah yang seringkali membatalkan firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Yang membatalkan atau menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah ketidakpercayaan kita. Ya, seringkali kita tidak percaya ya kalau Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menolong, ya, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kita seringkali tidak percaya, ya. Sepertinya Tuhan gak bisa menolong saya, ya, untuk persoalan saya yang begitu rumit ini. Ya, seringkali kita membatalkan janji-janji Tuhan. Ya, mana mungkin saya punya hari depan yang penuh harapan. Ya, keluarga saya aja berantakan. Ya, masa lalu saya aja berantakan. Ya, bagaimana mungkin saya punya hari depan yang penuh harapan? Itu yang membatalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita terjadi. Bukannya Tuhan yang membatalkan, tetapi ketidakpercayaan kita akan janji Tuhan. Ya, yang kedua, perkataan kita. Perkataan kita sering membatalkan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kata-kata yang negatif, ya, kata-kata yang bilang nggak mungkin Tuhan bisa menolong saya. Nggak mungkin saya punya hari depan yang penuh harapan. Nggak mungkin, ya, janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Nggak mungkin doa saya dijawab. Saya udah doa bertahun-tahun, ya, tetapi saya belum mendapat jawaban sampai hari ini. Seringkali perkataan kita yang membatalkan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketidaktaatan kita. Ya, Tuhan suruh begini, kita lakukan begitu. Ya, Tuhan suruh jalan yang sebelah sini, ya, kita berjalan ke sebelah sana. Kita selalu menyimpang, ya, dari jalan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada setiap kita. Itu yang membatalkan. Seperti Musa, ya, Tuhan janjikan bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut.
Tapi Musa bimbang, ya. Musa tidak taat menanti janji Tuhan. Ketika disodorkan Hagar, dia terima. Dia pikir mungkin dari Hagar dia bisa dapat keturunan. Ya. Seperti Saul, ya. Udah dibilangin sama Nabi Samuel, tunggu aku datang baru persembahkan persembahan ini. Ya. Tapi Saul tidak taat. Ya. Itulah yang membuat janji Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita memakai hikmat sendiri, memakai kekuatan sendiri, memakai kepintaran sendiri. Artinya kita sombong. Ya, kita nggak bertanya dulu sama Tuhan. Ya, di Amsal 14 ayat 12 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, kita memakai hikmat sendiri nih. Udah tahu Tuhan kasih jalan yang ini, kita jalan yang ke sebelah sini. Kita anggap ini jalan lurus. Ya, akhirnya kita nggak tahu kalau ujungnya itu adalah maut. Ya, dan firman Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, masa depan yang penuh harapan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita karena kesombongan kita. Ya, kita memakai cara kita sendiri. Ya, kita seringkali tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Kita pakai kekuatan kita pakai pikiran kita sendiri. Ya, jadi kita perlu hikmat Tuhan di dalam setiap mengambil keputusan. Ya. Di dalam setiap melakukan apapun kita perlu hikmat Tuhan. Dari mana sih kita dapat hikmat Tuhan? Ya, kita akan baca firman-Nya nih. Hikmat Tuhan, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan di dalam orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita memperoleh hikmat itu, ya, pertama-tama karena kita takut akan Tuhan. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, kita perlu hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu hikmat untuk mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan kita. Kita perlu hikmat untuk firman Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam melakukan kehendak Tuhan kita perlu hikmat. Bukan dengan hikmat kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita. Tetapi kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Dan bagaimana kita dapat hikmat dari Tuhan? Ya, dengan jelas firman Tuhan katakan, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Jadi kita harus takut dan hormat akan Tuhan. Ya. Kita akan memperoleh hikmat. Karena hikmat itu sangat diperlukan. Ya. Untuk kita melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga setiap janji-janji Tuhan, ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan katakan bahwa masa depan bahwa Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jika kita melakukan ini semua, ya, maka firman Tuhan akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak percaya, ya, kita tidak taat, perkataan-perkataan kita negatif, ya, kita memakai kekuatan kita sendiri, maka jangan harap firman itu terjadi di dalam kehidupan kita. Secara otomatis firman itu dibatalkan. Bukan Tuhan yang membatalkan, tetapi kita sendiri yang membatalkan firman itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, ibu-ibu,
Demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya kita mau memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Ya, dengan takut akan Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan setiap janji Tuhan dinyatakan, digenapi di dalam setiap kehidupan kita, yaitu hari depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Kau meteraikan dalam setiap hati kami. Firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.